Dari Palma yang akan kita bakar lambang manusia lama. Artinya akan dijelaskan pada kami supaya kita menyadari bahwa manusia berasal dari api dan akan kembali menjadi api. Manusia berasal dari tanah akan kembali menjadi tanah. Aku hanya merupakan lambang tanda yang akan menunjukkan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Menyadari ini akan bantu kita dalam kita benar. Melihat diri pribadi kita masing-masing yang penuh dosa dan kesalahan kepada Dia. Tuhan Yesus, Kau datang untuk memperbaiki manusia sebagai bangsa dan citra Allah yang rusak akibat dosa. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan Yesus, Kau berkenan menempatkan diri demi kebahagiaan dan keselamatan umat manusia. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan Yesus, bagaimana Engkau telah menunjukkan kebelaan-Mu, kami pun pribadi mengambil bagian dalam korban yang muncul bagi kehidupan masyarakat malam yang kami beri. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni kita dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Karena kami telah memperkenankan memulai masa Prapaskah, masa pertobatan, masa yang penuh rahmat dan belas kasihan, serta pengampunan atas dosa-dosa kami. Masa pertobatan ini akan kami jalani dengan perbuatan-perbuatan kasih, tanggap terhadap penderitaan pertama, terlebih mereka yang membutuhkan pertolongan tangan kami, sebagai wujud nyata keikutsertaan kami dalam membalasnya. Semoga dengan demikian kami semakin menjadi baik Engkau. Sebab biarlah Tuhan mengantara kami yang bersama dengan Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yunus. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah, Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang-balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung.
Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kapur, lalu duduklah ia di api. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kapu dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasannya yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Kasihanilah Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Kasihanilah aku ya Tuhan Allah, menurut kasih setia-Mu, menurut besarnya rahmat-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku, tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Maka Engkau adil bila menghukum aku, dan tepatlah penghukuman-Mu. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Sungguh dalam kesalahan aku diperanakkan dalam dosa, aku dikandung ibuku. Tetapi Engkau berkenan akan ketulusan hati, dan dalam relung-relung hati Kau ajarkan hikmat kepadaku. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu, Inilah Yesus menurut Tuhan. dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini: seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya.
tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencampur tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan dia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Allah itu sungguh Maha Rahim, dan Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertobat. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini, dalam perumpamaannya bahwa mungkin tahun depan, mungkin tahun ini ia bisa berbuah lagi, atau mungkin tahun depan. Ini menunjukkan bahwa Allah itu sungguh Maha Rahim, dan Allah sungguh memberikan kesempatan pada kita semua untuk bertobat. Maka dalam ibadah pembakaran dan pama ini dan akan menjadi abu untuk besok dari hari Rabu Abu, kita akan ditandai bahwa kita memasuki masa Prapaskah, masa yang penuh rahmat, masa yang penuh kerahiman dari Allah sendiri. Kalau Allah sungguh Maha Rahim, maka dari itu kita sebagai para muridnya pun diajak untuk mau bertobat, dan dengan tobat dalam kita sebagai seorang Kristen adalah dengan pantang dan puasa. Maka dari itu pada hari ini kita pun diajak untuk mempersiapkan batin kita untuk memasuki masa Rekreasi Agung, untuk semakin mensyukuri bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, bertobat berarti berani meninggalkan cara hidup yang lama, cara hidup yang menjurus mengarah kepada kegelapan, keserakahan, nafsu liar, ketidaksetiaan, dan berani masuk ke dalam hidup menurut kehendak Tuhan, yaitu jalan yang mengarah pada kesekian, keadilan, dan kesetiaan. Dan pama yang telah dibakar melambangnya bahwa kita dengan rela mau meninggalkan cara hidup lama itu. Dan pama yang semula kita gunakan untuk menyambut Tuhan Yesus yang masuk di pintu gerbang Yerusalem, sekarang ini sudah kering, kotor dan penuh dengan debu. Kita relakan untuk dibakar ke dalam api yang kita imani sebagai lambang cinta kasih Ilahi. Bersama dengan lenyapnya dan pama dalam api, maka kita serahkan kepada Tuhan seluruh kedurhakaan, keserakahan, nafsu liar, dan seluruh dosa kita. Semoga Tuhan berkenan mengampuninya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, semoga Engkau berkenan menghancurkan kedurhakaan kami. Barulah hati kami, patahkanlah dan hancurkanlah kesombongan yang bercokol di dalam darah daging kami. Semoga Engkau berkenan menggantinya dengan berkat kerendahan hati yang sejati. Besarkanlah nyala api cinta kami kepadamu. Arahkanlah hidup kami hanya kepadamu. Hidupkanlah api cinta kami terhadap sesama. Hapuskanlah sikap dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadirat, dan limpahkanlah kepada kami rahmat pengampunan dan belas kasihan demi Kristus Tuhan dan
Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami percaya bahwa Engkau akan bergembira apabila kami bertobat dan mau kembali kepada-Mu. Kami juga ingin tetap menjadi milik-Mu. Karena itu kami mohon semoga Engkau berkenan menerima pertobatan kami. Tuhan yang Maha Kasih, umat perjanjian lama menunjukkan pertobatannya dengan bersimpuh di atas kami. Kami juga menyadari kesalahan kami dan mohon pengampunan. Semoga Engkau berkenan menunjukkan berkat atas api ini, supaya kami yang memasuki masa puasa dengan Yohanes aku dan dari kami masing-masing kebangsaan bahwa tidak kami menyelamat. Kami percaya atas kemurahan, karena itu kami memberanikan diri memohon kepada-Mu, terimalah pertobatan kami demi Kristus Tuhan dan Pengacara kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, Tuhan itu Maha Pengasih. Dia selalu setia mengasihi kita. Walaupun kita sering mengkhianati kasih-Nya. Tak henti-hentinya Tuhan menawarkan pengampunan dan mengambil orang-orang berdosa untuk datang kepada-Nya. Untuk itulah marilah kita berdoa. Dan pujilah Allah sebab bisa kasih setia-Nya. Bapa yang Maha Kasih, dalam masa Prapaskah ini Engkau memanggil kami untuk mawas diri, menyesali akan kekurangan, dosa dan kesalahan kami, dan bertobat di hadapan-Mu. Karena itu berkenanlah kami berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Engkau menghendaki agar kami terlepas dari belenggu nafsu liar dan terhadap hal-hal yang kurang baik, agar kami dapat mengerjakan semua pekerjaan kami tanpa harus mengesampingkan masalah pribadi. Karena itu perkenankanlah kami berdoa. Bapa, Engkau menghendaki agar kami selalu bersujud kepada-Mu dengan cara hidup sederhana dan rendah hati, agar dengan demikian kami dapat melaksanakan perintah-Mu, berbagi dan memberikan bantuan kepada sesama kami yang berkekurangan. Karena itu perkenankanlah kami berdoa. Bapa, Engkau telah mempersiapkan kami menyongsong Paskah dan telah kami dapat menikmati Paskah bersama di tahun surga. Karena itu perkenankanlah kami berdoa. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh. Pada masa penuh rahmat ini, marilah kita persembahkan kepada Bapa kita di surga keinginan kita untuk mengubah hidup kita, gereja dan masyarakat. Semoga umat Allah terus memperbarui diri, baik para pemimpin maupun bangsa. Kami mohon. Semoga di masa tobat yang segera datang, seluruh umat Kristiani semakin sanggup melayani dengan rendah hati. Kami mohon. Semoga mereka yang berdosa dan putus asa berdamai lagi dengan Allah, diri sendiri dan masyarakat. Kami mohon. Bagi mereka yang sakit jiwa atau badannya dan merasa dikhianati oleh sahabat, semoga mereka semua tetap percaya kepada Allah dan bersama. Kami mohon. Tuhan Allah kami, semoga di masa Prapaskah nanti Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kepada-Mu dan kepada sesama kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam Roh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Kristus sendiri kepada kita. Doa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Murah, segala kesalahan yang telah kami perbuat, Engkau tetap mengasihi kami. Engkau menganugerahi kami masa pertobatan, masa yang harus kami pergunakan untuk mawas diri, lebih mengarahkan hati dan hidup kami kepada-Mu. Semoga kami dapat menggunakan masa ini
sehingga kami dapat melakukan kehendak demi Kristus Tuhan dan pengacara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat pembakaran pertama sudah selesai. Syukur